Halo teman-teman GKI Emmaus, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Himawan, dan melalui video ini, pada saat ini, saat teman-teman menonton, kita akan belajar tentang journaling. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, yang kami akan belajar tentang journaling. Kami mohon supaya teman-teman belajar sesuatu, mereka boleh melakukan disiplin rohani yang mungkin baru bagi mereka, tapi biarlah ini bisa menolong mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan semakin mengenal diri mereka lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, yang pertama-tama saya sangat senang saat saya diminta untuk sharing terkait dengan journaling ini kepada teman-teman remaja. Bagi saya pribadi, saya sudah melakukan journaling ini meskipun tidak seperti yang akan saya bagikan, ya, meskipun saya belum benar-benar mengerti waktu itu. Saya sudah melakukannya beberapa tahun, mungkin bisa dibilang sejak SMA sebenarnya. Jadi saya sudah melakukannya sekitar 10 tahun lebih. Di rumah saya, di rumah orang tua saya di Malang, saya ada beberapa jurnal yang saya catat sejak saya SMA. Jadi bagi saya secara pribadi, journaling ini adalah sebuah hal yang sangat membantu pertumbuhan rohani saya, sangat membantu pertumbuhan mental dan psikologi saya, sangat membantu secara pribadi saya untuk mengenali siapa diri saya. Jadi teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya untuk membagikan hal ini. Pertama-tama, pada sore hari ini, teman-teman bisa sambil memperhatikan slide yang saya bagikan. Kita belajar tentang apa itu journaling. Journaling bagi seorang bernama Donald Whitney, ini adalah seorang rohaniwan yang menulis tentang buku spiritual, ya, banyak buku-bukunya tentang kerohanian, dan dia mencatat seperti ini. Sebagai seorang Kristen, jurnal itu adalah tempat orang Kristen untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup orang Kristen. Jurnal itu bisa berisi tentang apa saja yang terjadi sepanjang hari. Jurnal itu bisa berisi tentang relasi pribadi. Jurnal itu bisa berisi tentang insight dari Alkitab, ya, bagaimana saat kita membaca Alkitab kita terinspirasi lalu kita mencatatnya. Jurnal itu bisa berisi tentang doa-doa yang kita inginkan, yang kita naikkan, ya, keinginan-keinginan kita, atau apapun itu. Bisa berisi dengan pemikiran-pemikiran kita. Yang pasti jurnal itu adalah sebuah catatan. Artinya teman-teman, jurnal itu minimal kita harus mempunyai buku atau mempunyai tempat untuk mencatat. Bisa saja memakai laptop, ya, tapi nanti kita akan banyak bicara. Ya, sebaiknya memang memakai buku atau memakai laptop supaya kita bisa lebih fokus. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar bagaimana melakukannya, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama-tama adalah setelah mengetahui definisi, kita akan melihat apa keuntungannya kita melakukan journaling. Yang pertama, teman-teman sekalian, saat kita melakukan journaling, ingat tadi definisinya. Journaling adalah catatan tentang pekerjaan Allah dalam hidup kita. Artinya, keuntungannya adalah kita bisa mencatat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan, apa yang Allah sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, kita bisa mencatatnya. Dan itu bisa menolong kita saat kita melewati pergumulan, saat kita menghadapi masa depan, ya, kita mempersiapkan sesuatu di masa yang akan datang, itu bisa menolong kita. Saya secara pribadi mempunyai bagian di dalam jurnal saya. Ini jurnal saya, teman-teman, ya, di mana setiap bulan saya mencatat apa saja yang berhasil saya kerjakan, pelayanan apa saja yang sudah saya lakukan, dan apa-apa yang jawaban doa yang Tuhan sudah jawab di dalam bulan itu. Itu menolong saya untuk melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saya, dan itu menyenangkan. Itu menguatkan sekali untuk menjalani bulan berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat dari bulan Januari, ya, sampai bulan April, ya, sampai Mei sekarang, dan itu sangat menyenangkan sekali. Itu menolong kita untuk menjalani kehidupan rohani kita setiap hari.
Yang kedua teman-teman, journaling itu mempunyai keuntungan di mana kita akan mendapatkan hikmat saat kita membaca firman Tuhan dan mencatatkannya. Ya. Jadi teman-teman, journaling itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan terpisah dari firman Tuhan. Tidak. Setiap disiplin rohani harus memiliki dimensi firman Tuhan, Alkitab di dalamnya. Jadi teman-teman, journaling harus dilakukan bersama-sama dengan saat teduh, bersama-sama dengan Bible reading, bersama-sama dengan pembacaan firman Tuhan, ya. Saya kira saya tidak terlalu setuju bila hanya menulis saja, curhat-curhat saja. Itu tidak akan berbeda dengan diary pada umumnya, ya. Nah, teman-teman, saat saudara melakukan journaling dan melakukan pembacaan firman Tuhan, saudara akan menemukan hikmat. Misalnya, saat teman-teman mengumpulkan misalnya sedang mengumpulkan misalnya PDKT dengan orang, saudara mencatatnya sambil saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan menemukan tuntunan-tuntunan firman Tuhan di dalam pergumulan teman-teman saat itu, ya kan? Jadi itu menolong saudara untuk memiliki hikmat. Apakah boleh ya melakukan ini? Apakah iya ya? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi teman-teman, hikmat itu sangat penting. Yang kedua teman-teman, yang ketiga maksud saya, journaling punya keuntungan yang ini sangat terlihat jelas sekali, menolong kita untuk tidak overthinking, menolong kita untuk fokus, menolong kita untuk tidak dikuasai oleh kecemasan, dan khususnya juga menolong kita untuk tidak tergantung pada digital, tidak mengalami digital addiction. Teman-teman, kita harus menyadari bagaimana kita sebagai seorang digital native, teman-teman khususnya sebagai seorang digital native, ya, kita sangat bergantung sekali kepada sosial media, pada teknologi, pada layar. Hampir sepanjang waktu kita bangun, kita tampak layar di depan kita, ya, kita menatap layar di depan kita. Nah, teman-teman, journaling secara analog, ya, bagi saya sih saya melakukan secara analog, ya. Tapi kalau nanti teman-teman akan melakukannya di depan laptop, it's okay, nggak masalah. Tapi poinnya adalah ini menolong kita untuk melarikan diri atau melepaskan diri sejenak dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari kesibukan-kesibukan kita, dan memfokuskan pada pribadi yang akan kita jumpai, yaitu Allah, ya. 3 itu tadi. Yang keempat teman-teman, dan ini unik sekali saya sampaikan di persekutuan remaja pada saat ini, ya, di Journey Weekend-nya remaja. Kenapa? Karena ini tidak saya sampaikan pada bulan lalu saat saya mengajarkan tentang journaling di pemuda. Keuntungan yang keempat apa? Journaling itu menolong kita untuk mengenal diri kita. Jadi teman-teman kita ini, teman-teman remaja ini sedang berada dalam usia yang sedang bergumul untuk menemukan identitas. Saya ini nanti jadi apa ya? Saya ini kenapa ya kok begini, ya? Dan journaling, saat kita mencatat luka-luka kita, saat kita mencatat kekecewaan kita, itu menolong kita untuk mengenal kita lebih dalam, untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri kita, untuk menemukan identitas kita, ya. Jadi ini keuntungan yang kalau teman-teman bisa melakukannya dari usia remaja, itu akan sangat baik sekali bagi pertumbuhan rohani, pertumbuhan mental teman-teman, ya, pertumbuhan kepribadian teman-teman secara keseluruhan. Jadi teman-teman, ada banyak keuntungan saat teman-teman melakukan journaling. Nah, berikutnya teman-teman, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, aspek di dalam journaling, ya, ada 3 aspek yang penting. Yang pertama Alkitab, ya. Yang kedua adalah Tuhan, ini bisa Tuhan terlebih dahulu atau Alkitab, dan kemudian yang ketiga adalah diri kita, ya. Ini tiga-tiganya ini adalah satu yang penting. Ini bukan hal yang berurutan, tiga-tiganya sama-sama pentingnya. Apa maksudnya? Jadi teman-teman, saat kita melakukan journaling, yang harus dimiliki adalah firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah suara Allah bagi hati dan pikiran kita. Saat kita melakukan jurnal, ingat ada Allah. Saat kita mencatat, ingat ada Allah. Saat kita berdoa, ingat kita berdoa kepada Tuhan, karena Dia adalah pribadi yang memahami diri kita, pribadi yang berencana dalam hidup kita, pribadi yang mengenal diri kita lebih dari siapapun. Dan ingat, ya, yang ketiga adalah diri kita, manusia berdosa yang dibutakan oleh keinginan, hawa nafsu, dan kebodohan kita. Nah, kenapa saya menjelaskan 3 aspek ini? 3 aspek ini adalah saling mempengaruhi, ya. Yang pertama teman-teman, saat kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan informasi.
Saat kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan informasi yang dimana informasi itu harusnya mentransformasi diri kita. Saat kita berdoa kepada Allah dan hati kita diintrospeksi saat kita berdoa. Dan saat kita meminta Injil itu bekerja dalam hidup kita akan mengalami transformasi. Dan transformasi itu merupakan sesuatu yang bekerja di dalam diri kita. Ya, jadi 3 aspek ini jangan dilupakan. Jadi teman-teman, jurnal ini bukan hanya bicara tentang diri kita, tetapi bagaimana kita mau semakin mengenal Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui catatan-catatan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jelas ya, saya kira. Jadi teman-teman jangan hanya menulis keluhan teman-teman tanpa membaca Alkitab. Jangan hanya menulis keluhan dan kekecewaan tapi tidak pernah berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bisa memiliki keuntungan, lalu menemukan aspeknya, lalu teman-teman, apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab sendiri tentang journaling. Saya tidak akan terlalu lama di sini. Teman-teman, di dalam Alkitab, journaling itu memang tidak disebutkan secara tersurat ya, secara jelas, secara gamblang langsung ada satu paragraf tentang journaling. Tidak ada, ya, memang tidak ada di situ di Alkitab. Tapi teman-teman, kita bisa melihat praktek mencatat pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab. Misalnya Daud, saat Daud memuji Tuhan, saat Daud mengaku dosa di dalam Mazmur 51, saat Daud bertanya kepada Allah, "Oh Tuhan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, itu adalah kata-kata Daud yang Daud mencatatnya. Teman-teman, pengkhotbah melakukan perjalanan intelektual, mencari hikmat, ya, dan kemudian saat ia melakukan perjalanan itu, ia mencatatnya. Injil ada catatan para murid saat berjalan bersama dengan Yesus, saat mereka melakukan perjalanan bersama dengan Yesus. Dan Injil sendiri adalah catatan dari pekerjaan dan perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Yeremia menulis isi hatinya di kitab ratapan saat ia menangis, ia mengaku dosa dan sebagainya. Yeremia mencatat. Jadi teman-teman, ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang melakukan journaling, meskipun memang tidak secara langsung disebutkan praktek ini. Alkitab sendiri adalah sebuah jurnal perjalanan umat Allah, perjalanan umat Israel bersama dengan Tuhan, di mana teman-teman Alkitab ini menolong umatnya semakin mengenal Allah. Di mana dalam Alkitab kita bisa melihat umatnya itu dituntun untuk berusaha untuk semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan itu akan menolong mereka untuk mengenal identitas diri mereka sebagai umat Allah, yang kadang-kadang identitas itu terlupakan. Kadang identitas itu dipengaruhi oleh yang lain-lain. Wah, ya. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab sendiri adalah sebuah fakta, sebuah kesaksian bagi kita bahwa journaling itu memang dilakukan oleh umat Allah sepanjang sejarah, dan itu bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Oke, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang definisi journaling dan apa keuntungan saat melakukan journaling, maka sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis jurnal dan bagaimana melakukannya secara praktis. Mari kita lihat jenis-jenis jurnal. Nah, teman-teman, jenis-jenis jurnal ini tidak saya dapatkan dari buku tertentu, tapi saya mendapatkannya dari pengalaman dan beberapa proses pembelajaran dalam hidup saya, juga buku-buku yang saya baca. Dan ini bisa saja di tempat lain kalau teman-teman belajar tentang jenis journaling bisa lebih banyak daripada yang saya ajarkan. Tapi kali ini kita akan belajar 4 jenis jurnal, dan saya berharap ini membantu teman-teman dalam melakukan journaling. Yang pertama adalah, ini paling mudah, yaitu kita membuat jurnal pengingat. Apa itu jurnal pengingat? Jurnal pengingat adalah sebuah jurnal di mana kita mencatat, mendaftar berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sederhana sekali, teman yang bisa lakukan adalah mendaftar berkat-berkat Tuhan, seperti dari hal-hal yang kecil bahkan sampai hal-hal yang besar. Teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa makan, teman-teman bisa dengan wifi yang nyaman dan lain sebagainya. Silakan daftar itu semua. Yang kedua, teman-teman bisa mendaftar jawaban doa yang sudah terjawab. Ya, misalnya teman-teman pernah berdoa pengen mempunyai benda ini, ya, Tuhan kasih. Nah, teman-teman bisa daftar. Yang ketiga adalah teman-teman daftar pergumulan yang sudah terlewati.
Misalnya teman-teman bergumul ujian yang susah, belajarnya sulit sekali ya. Nah, teman-teman bisa mendaftarkan. Nah, kita tidak hanya ingin berhenti di dalam berkat-berkat atau hal-hal yang sudah dijawab. Itu semua adalah kita hanya melihat berkat-berkat yang ada di depan mata. Tapi kita ingin jauh meneropong ya, dimana melalui berkat-berkat yang kita daftar itu bisa membuat kita melihat Sang Pemberi berkat. Nah, ini adalah sebuah cara untuk melihat bahwa ada Allah di balik segala sesuatu yang kita dapatkan. Jadi jangan hanya berhenti di berkat-berkat yang kita terima, tapi kita harus melihat jauh sampai Sang Pemberi berkat itu. Nah, lalu apa contohnya? Maksudnya adalah begini. Jadi teman-teman bisa setelah melakukan jurnal-jurnal pengingat itu, mendaftar berkat-berkat yang teman-teman sudah terima, teman-teman bisa mengakhiri jurnal itu dengan melihat Tuhan seperti apa yang teman-teman kenal melalui daftar tersebut. Misalnya saat saudara sudah mendaftar dalam 1 minggu tertentu, teman-teman melihat ternyata Tuhan kasih makan ini, kasih berkat ini, pemeliharaan ini. Dan akhirnya teman-teman melihat, Tuhanku adalah Tuhan yang memelihara hidupku. Jadi jangan berhenti hanya di dalam berkat-berkat saja yang teman-teman punyai. Inilah jurnal pengingat. Mudah bukan? Sangat sederhana sekali. Saya pribadi melakukannya secara dalam satu periodik, misalnya 1 bulan tertentu. Di jurnal saya mempunyai mengingat jawaban doa, berkat-berkat yang saya terima, apa yang berhasil saya lakukan, dan itu menolong saya untuk melihat ternyata Tuhan adalah Allah yang bekerja melalui hidup saya. Ya, jurnal pengingat. Yang kedua, ini juga sama mudahnya, yaitu jurnal doa. Teman-teman, bagi kita remaja, mungkin kita merasa kadang-kadang atau mungkin sering kali berdoa itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Apalagi kalau kita memakai model doa yang konvensional, yang tradisional, kita disuruh tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa 1 jam ya. Bisa nggak berdoa 1 jam? Teman-teman jujur saja 5 menit, 10 menit kita sudah mengantuk dan melelahkan. Bagaimana mengatasi itu? Kita bisa memakai jurnal doa. Jurnal doa adalah teman-teman sangat mudah sekali, yaitu teman-teman mencatat doa-doa teman-teman, menuliskan doa-doa teman-teman di dalam catatan harian, di dalam tulisan. Teman-teman bisa menuliskan keluh kesah, permohonan, pengakuan dosa, pujian kepada Tuhan, ucapan syukur, curhat, apapun yang teman-teman ingin sampaikan kepada Tuhan. Nah, ini sangat menolong kalau teman-teman ketika melakukan ini, teman-teman membayangkan bahwa teman-teman itu menulis surat atau mengetik sebuah chat kepada seorang sahabat yang begitu dekat dengan teman-teman. Maka tentu saja tulisannya tidak perlu terlalu formal bahasanya, santai saja seperti seorang sahabat yang ingin mendengar kabar dari teman-teman. Teman-teman bisa lakukan itu, tuliskan itu ya. Dan bagi saya secara pribadi ini sangat membantu saya untuk berdoa. Saya sangat sulit berdoa, teman-teman, jujur saja ya. Bila harus disuruh dengan berdiam, tutup mata, itu saya sangat sulit berkonsentrasi. Tapi ketika menuliskan dalam doa, ini ya jurnal doa saya, itu menolong saya, teman-teman, untuk berdoa. Dan akhirnya doa saya tidak terlalu bertele-tele, tapi to the point, dan ternyata itu menolong kerohanian saya. 1 jurnal pengingat, 2 jurnal doa. Mari kita lihat jenis yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah jurnal yang disebut jurnal belajar. Ini juga sebenarnya sangat mudah. Kalau teman-teman sudah ikut pembelajaran terkait saat teduh dengan Alkitab, ini terkait sekali dengan pembelajaran itu. Yaitu teman-teman, jurnal belajar ini dimulai dengan pembacaan Alkitab tertentu, lalu menuliskan apa yang aku pelajari dari teks atau dari bacaan yang aku baru baca. Misalnya teman-teman baru saja membaca Mazmur 23, lalu teman-teman menuliskan, aku belajar bahwa Tuhan adalah gembalaku. Lalu teman-teman menuliskan apa yang harus kulakukan, yaitu harus bersandar kepada Tuhan yang adalah gembalaku. Ya, jadi teman-teman bisa menuliskan itu dan mencatatnya, sehingga teman-teman mendapatkan informasinya, dan informasi itu dikurasi dengan baik, dicatat dengan baik, dikelola dengan baik. Dan teman-teman ketika
mempunyai pergumulan tertentu, teman-teman bisa kemudian sekali-sekali berbalik atau melihat jurnal belajar itu dan melihat apa ya yang ingin Tuhan katakan melalui pembelajaran itu. Nah, teman-teman, itu jurnal belajar kalau dimulai dengan pembacaan Alkitab. Atau jurnal belajar itu bisa juga merupakan refleksi atas kejadian atau pengalaman tertentu. Teman-teman bisa menuliskan apa yang Tuhan ingin teman-teman pelajari dari kejadian tersebut. Apa yang kurasakan, apa yang kupelajari. Misalnya teman-teman beberapa waktu yang lalu saya marah sedemikian rupa. Saya menuliskan kenapa ya saya marah. Oh ternyata begini. Saya menemukan saya terlalu lelah mungkin. Waktu itu sedang lapar dan tidak bisa mengendalikan kemarahan dan lain sebagainya. Oh ternyata aku ini pemarah dan sebagainya. Dan apa yang harus kulakukan bla 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 bla. Ya. Jadi melalui pengalaman tertentu teman-teman bisa menuliskan pengalaman itu, apa yang dipelajari dan apa yang harus dilakukan. Jadi semacam cermin untuk melihat ke dalam diri kita. Ya. Jurnal belajar bisa memakai firman Tuhan atau pengalaman tertentu yang kita alami. Teman-teman, pokoknya poinnya adalah mencatat setiap pengalaman atau pembelajaran yang teman-teman temukan di dalam pembacaan firman Tuhan dan kejadian yang teman-teman alami. Misalnya teman-teman baru saja mengalami pertengkaran dengan orang tua. Teman-teman mencatat, aku belajar ternyata di marah itu tidak enak. Sebaiknya aku tidak melakukan kesalahan dan sebagainya. Tuliskan itu teman-teman. Kalau teman-teman menuliskan itu, tentu saja kita akan jadi ingat terus dan kita akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Betul bukan? Oke, 1 jurnal pengingat, 2 jurnal doa, 3 jurnal belajar, dan terakhir, dan ini adalah jenis jurnal yang saya ajarkan secara unik bagi teman-teman remaja. Tidak saya ajarkan di bulan lalu pada teman-teman pemuda, yaitu adalah jurnal pengenalan diri. Bagaimana itu dilakukan? Ini sangat sederhana juga. Teman-teman bisa membuat sebuah daftar yang memuat, jadi biasanya ada positif dan ada negatif. Ada kelemahan dan kelebihan teman-teman. Ada kegagalan dan keberhasilan teman-teman. Ada kekecewaan dan kesenangan yang teman-teman rasakan. Ya. Jadi teman-teman bisa mencatat secara rutin dan sebenarnya variasinya bisa banyak. Silakan teman-teman mencoba berbagai ide ya. Misalnya ada orang yang mencatat apa saja yang aku berhasil lakukan. Itu menolong apa teman-teman kalau teman-teman bisa mencatat misalnya hal-hal yang berhasil dilakukan selama masa karantina. Bisa masak, bisa ini, bisa ini. Ternyata banyak dan teman-teman akan mengenali diri teman-teman bahwa oh ternyata aku ini adalah seorang yang bertalenta. Ternyata aku ini adalah seorang yang berkemampuan, bukan seorang yang tidak punya apa-apa ya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman mencatat kekurangan, oh aku ini ternyata malas, aku ini suka mengeluh, aku ini dan sebagainya. Nah ini juga membantu teman-teman untuk upgrading diri teman-teman di kelemahan itu apa yang harus diperbaiki ya. Jadi teman-teman bisa mengintrospeksi diri secara gradual melalui jurnal pengenalan diri ini, sehingga teman-teman semakin mengenal diri teman-teman. Ada apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditiadakan dalam hidup kita. Itu akan menolong kita untuk karakter kita bertumbuh, semakin mengenal diri kita. Bila kita ternyata menemukan bahwa diri kita ini punya kemarahan dan kebencian yang luar biasa kepada beberapa orang, nah kita bisa menemukan, oh ternyata aku ini suka menyimpan kebencian, ternyata aku ini suka tidak bisa mengampuni, susah mengampuni. Nah, teman-teman ada jurnal pengenalan diri ya. Teman-teman ini sangat membantu teman-teman di dalam masa-masa remaja ini tuh teman-teman melihat karakter di dalam diri kita. Siapa diri kita ya, apa yang kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, itu akan bagus sekali. Nanti teman-teman akan bisa menemukan ternyata kelebihanku itu di bidang misalnya di bidang kreatif. Wah ternyata aku bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa banyak. Teman-teman mungkin menemukan kelebihanku ini di bidang musik. Wah kalau sekali main bisa bikin orang enak sekali ya. Nah, teman-teman bisa mengembangkan itu dan akhirnya teman-teman bisa semakin menemukan tempat teman-teman di tengah dunia ini, semakin menemukan identitas teman-teman. Apalagi bila itu digandeng dengan jurnal belajar, pembacaan firman Tuhan, ini akan sangat bagus sekali. Teman-teman akan diajak untuk semakin mengenal diri teman-teman,
Dan pengenalan diri ini bukan adalah sesuatu yang kosong, tapi pengenalan diri ini berdasarkan pengenalan akan Kristus. Itu akan indah sekali sehingga teman-teman akan semakin mengenal Kristus dan semakin mengenal diri kita sendiri. Oke, jadi saya rangkum ya. Ada 4 jenis jurnal yang bisa dilakukan: pengingat, doa, pembelajar, dan pengenalan diri. Sederhana sekali. Lalu pertanyaannya, gimana nih cara melakukannya? Nah, ini ada tips-tips yang saya berikan pada teman-teman. Yang pertama, teman-teman, prasyarat utama, mungkin syarat utama dalam melakukan journaling adalah ini: silence and solitude. Silence itu adalah berdiam, solitude itu adalah menyendiri. Jadi teman-teman sebaiknya jangan menulis jurnal di tempat keramaian. Saat teman-teman lagi makan di meja makan dengan ramai teman-teman, wah nggak mungkin kan, nanti ada orang yang lihat, ada orang yang berkomentar pada tulisan kita, sulit sekali. Jadi teman-teman harus menyendiri terlebih dahulu. Tuhan Yesus kan berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintumu. Artinya itu sesuatu yang sangat privasi, hanya kita dengan Tuhan. Jadi berdiamlah dan menyendiri, itu akan baik sekali ya. Maka tips yang baik juga adalah HP tidak terlalu disarankan untuk terlibat ya, kecuali memang kita membuka Alkitab ya. Matikanlah notifikasi ya. Teman-teman tahu salah satu harta yang paling berharga di dunia digital adalah fitur mematikan notifikasi sosial media. Itu akan menolong kita untuk lebih fokus, menolong kita untuk sedikit lupa bahwa kita punya akun sosial media, dan kita bisa fokus pada hal-hal yang berharga yang lainnya ya. Nah teman-teman, siapkan lokasi, waktu, dan postur yang tepat. Tentu tidak sebaiknya kita melakukan itu dengan sambil tiduran. Tentu tidak sebaiknya itu kita melakukan itu sambil masih ngantuk. Tentu tidak sebaiknya kita melakukan itu dengan badan yang bau, nggak segar ya. Tapi kita bisa dengan duduk di meja, duduk di kursi ya, di kursi dengan tenang, dengan lagu yang cocok, dengan buku di depan kita, Alkitab. Kalau kita butuh earphone dengarkan musik, it's okay ya. Earphone ini saya beli dan ini membantu sekali saat saya membutuhkan ketenangan ya. Jadi kalau saya pakai ini biasanya tidak diganggu ya oleh orang di rumah, yaitu istri saya. Biasanya kalau udah pakai ini maka biasanya dia berhenti mengganggu saya. Oh, ini berarti artinya ada sesuatu yang penting dikerjakan. Nah, meskipun sering juga sih diganggu. Nah, tapi teman-teman, poinnya adalah mari cari waktu untuk menyendiri. Nah, yang ketiga, siapkan buku, alat tulis, atau laptop kalau teman-teman ingin menulis memakai laptop. Nah, teman-teman ingat, setiap orang memiliki mekanisme yang berbeda. Cobalah berbagai macam cara. Ada orang harus memulainya dengan menyanyi dengan gitar terlebih dahulu. Ada orang yang memulainya dengan bikin kopi terlebih dahulu. Ada orang yang melakukannya di malam hari, ada orang yang melakukannya di pagi hari. It's okay. Cobalah berbagai macam cara yang cocok dengan teman-teman. Lalu kemudian tulis tanggal, tulislah secara berkala dan organize secara periodik. Ini sangat penting dan ini sangat harus dilakukan. Supaya karena ini catatan, maka penting untuk melihat penanggalannya ya. Mulai dan akhiri dengan doa sederhana, oh Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya untuk melakukan ini ya. Dan jangan terlalu pusing masalah bahasa. Ini bukan paper, be yourself with God ya. Jadi dirimu sendiri dengan Tuhan ya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung tulis apa ya, sederhana, mulailah dari satu kalimat. Teman-teman, ini mungkin membantu. Bayangkan teman-teman ya, saat saudara melakukan ini, saat saudara menaruh sebuah buku atau kertas dan sebuah ballpoint di tangan teman-teman, mungkin membantu jika saudara membayangkan bahwa ada Tuhan di depan saudara yang sedang menanti tulisan tangan saudara dan ingin tahu kamu mau apa. Jadi bahwa kita saat melakukan ini, kita melakukannya bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh di atas sana, tapi Tuhan yang dekat dengan hidup kita. Tuhan yang mau dengar segala doa-doa kita. Tuhan yang mau mengerti segala ucapan syukur kita. Tuhan yang menantikan relasi dengan kita ya. Tuhan yang ingin membukakan hal-hal yang tersingkapkan di dalam diri kita. Bayangkan itu dan saya
merasa itu membantu kita untuk melakukan jurnal dan disiplin rohani, baik itu doa, baik itu ucapan syukur, baik itu saat teman-teman belajar firman Tuhan. Oke, sederhana kan? Teman-teman, yang pasti adalah cari tempat menyepi dan menyendiri, siapkan alat-alatnya, siapkan posisi yang baik, lakukan secara rutin dan berkala. Teman-teman, spiritualitas kerohanian itu adalah sebuah disiplin, dan disiplin itu seperti atlet-atlet ya. Disiplin itu harus dilakukan secara berkala. Kalau teman-teman mau badan teman-teman fit, six pack dan atletis, itu tidak mungkin setiap hari hanya makan yang berlemak ya, dan tidak olahraga, itu tidak mungkin. Teman-teman harus rutin dong latihan dan sebagainya. Sama seperti itu pula saat saudara ingin punya disiplin rohani, ya harus diusahakan dengan disiplin yang ketat. So, apa yang akan kita lakukan bersama-sama di dalam grup? Saya tahu teman-teman dibagi dalam grup-grup ya. Yang setiap hari dilakukan secara pribadi adalah teman-teman melakukan doa, baca Alkitab, saat teduh seperti biasa, dan tulislah apa yang kamu pelajari dari saat teduh itu. Di malam hari lakukanlah jurnal dan cobalah untuk menuliskan doamu. Teman-teman bisa pilih apakah teman-teman melakukan jurnal pengingat, apakah teman-teman belajar mencatat pengalaman tertentu, ataukah teman-teman yang lain, is okay. Lalu mingguan adalah teman-teman rangkumkan perjalanan rohanimu sepanjang minggu ini dengan menjawab pertanyaan, dalam aspek apakah aku bertumbuh minggu ini? Dalam aspek apa aku kurang atau tidak bertumbuh? Teman-teman bisa sharingkan pada kelompok lalu saling mendoakan ya. Jadi setiap hari lakukan ini secara pribadi, diutamakan dengan pembacaan firman Tuhan, lalu setelah itu jenis jurnal yang lain, pengingat, doa, dan pengenalan diri. Lalu secara mingguan, sharingkan itu pada teman-teman. Oke, sangat sederhana. Jadi kita udah tahu keuntungannya, definisinya, jenis-jenisnya, dan cara melakukannya. Sederhana bukan? Tapi teman-teman, mari kita ingat, saya mau sharingkan satu ayat firman Tuhan, yaitu yang berasal yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa kita melakukan ini semua teman-teman? Karena kita ingin mengenal Kristus. Mengenal Kristus lebih mulia dari semuanya, lebih berharga dari hal-hal di dunia ini. Maka teman-teman usahakanlah. Journaling akan menolong teman-teman mengenal Kristus. Dan saat teman-teman mengenal Kristus melalui firman Tuhan, teman-teman akan mengenal diri kalian lebih baik lagi. Dan saat itu teman-teman akan melihat memiliki harta rohani yang indah di dalam diri teman-teman. Oke, demikian dari saya. Maafkan bila ada kekurangan dan bila ada kesulitan penjelasan, silakan teman-teman bertanya pada teman-teman fasilitator, dan saya berharap teman-teman bisa melakukannya dengan baik dan semakin bertumbuh ya. Bila teman-teman punya pertanyaan pada saya pribadi, boleh hubungin melalui akun sosial media, dan teman-teman bisa saya berdoa buat teman-teman supaya bisa melakukannya dengan baik dan disiplin. Tuhan memberkati kita. Amin.